warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah selalu mengucapkan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, karena kita masih diberi Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita sama-sama kirimkan kepada Nabi kita, penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW, dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu guru dan karyawan SD Islam Al-Azhar 32 Padang, hari ini kita akan kembali mendengarkan tausiah. Pada hari ini tausiah kita berjudul Nuzul Quran. Nuzul Quran kita tahu bahwa berasal dari bahasa Arab yang artinya turunnya Al-Quran. Nah, firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia. Di sana ada kata-kata hudan. Dalam bahasa Arab, hudan adalah jamak dari kata hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk berupa solusi atau jalan terbaik. Nah, berarti Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita merupakan petunjuk untuk kita, merupakan solusi untuk kita, merupakan jalan terbaik untuk kita melalui atau melewati kehidupan ini. Kemudian kita tahu bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz dan ribuan ayat. Nah, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang terakhir, di sana terdapat petunjuk-petunjuk untuk kehidupan kita. Di sana terdapat penciptaan dunia, kemudian penciptaan kita sebagai manusia, kemudian juga menjadi solusi untuk kita, baik itu dalam berumah tangga ataupun dalam dunia kerja atau dengan hubungan kita dengan masyarakat. Sampai Al-Quran juga menceritakan bagaimana hancurnya bumi ini sehingga kita sampai pada hari akhirat. Nah, di sana banyak terdapat solusi-solusi hidup. Tidak salah ketika Rasulullah mengatakan bahwa aku meninggalkan dua hal untukmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, jika kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Begitu juga dengan hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari akhir menjadi petunjuk, menjadi syafaat, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Begitu banyak manfaat Al-Quran untuk kita semua. Nah, nanti ketika kita hari kiamat, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada saudara, tidak ada keluarga, tidak ada harta yang kita punya, namun ada Al-Quran salah satunya sebagai penolong kita di hari akhir. Untuk kita semua sebagai diri kita sendiri, pemimpin diri kita sendiri, sebagai guru untuk anak-anak didik kita, bahkan sebagai yang paling penting sebagai orang tua untuk anak-anak kita, maka hendaklah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Jangan sedih bagi kawan-kawan, bagi teman-teman, bagi bapak-bapak ibu guru yang masih kurang lancar baca Al-Qurannya. Tetaplah berusaha melancarkannya dengan cara membiasakan membaca Al-Quran. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, begitu banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapat ketika kita membaca Al-Quran. Nah, dan kata Rasulullah juga, rubbatil Quran wal Quran yal'an. Betapa banyak orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Ketika membaca Al-Quran tidak betul makhrajul hurufnya. Ketika membaca Al-Quran tidak tahu yang mana izharnya, yang mana ikhfanya, yang mana qalqalahnya, tidak tahu yang mana harus gunnahnya. Nah, ketika kita membaca Quran dalam keadaan salah, maka Al-Quran juga melaknat kita. Maka sebaiknya mari sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, tahsin Al-Quran kita,
Semoga kita nanti di hari akhir mendapatkan syafaat dari bacaan-bacaan yang kita baca. Apalagi terlebih kita sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, sehingga kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak kita dan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kata Rasulullah juga, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kita adalah, sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.